Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu peran pemanfaatan chemical laundry di era pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Baidowi dari Pilar, Malang, Jawa Timur. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi rekan-rekan Pilar, bagi rekan-rekan semua laundry rumah sakit Indonesia. Peran pemanfaatan chemical laundry di era pandemi COVID-19, itu namanya efisiensi dan risiko. Rekan-rekan semuanya, kira-kira pertanyaan pertama ya dalam pelatihan ini yaitu apakah urgensinya kita belajar laundry? Kenapa kita mesti berulang-ulang belajar? Ya baik itu kalau seandainya ada pelatihan di Jakarta, kita mesti jauh-jauh datang ke Jakarta. Kalau di Bandung, kita mesti jauh-jauh datang ke Bandung atau ke Malang atau ke semua area. Nah, karena di tempat kita bekerja, tempat kita yang hampir menghabiskan waktu kira-kira 8 jam minimum sehari, itu ternyata sangat banyak risikonya. Ya. Potensi penyebaran penyakit pada saat proses laundry. Nah ini untuk rekan-rekan yang sudah tiap hari bekerja di laundry, minimum 8 jam kerja di laundry, saya kira ini sangat penting sekali, kita sangat belajar sekali, kita perlu belajar kira-kira kenapa kita mesti belajar laundry. Ya kita bisa bayangkan setiap satu helai linen itu berapa resiko. Nah cara menghitungnya kalau seandainya kita punya 100, contohnya 100 saja, 100 pasien atau 100 bed berarti beberapa ratus risiko. Jadi ngumpulnya semua di laundry. Boleh pasiennya berbeda-beda ruangan, tapi nanti pada akhirnya ngumpulnya satu di laundry. Nah itu di mana? Di tempat kita bekerja. Di tempat kita 8 jam menghabiskan waktu, ada yang 9 jam, ada mungkin yang lebih dari 10 jam. Itu resiko. Lalu berikutnya ada yang memandang bahwa laundry ini bagian yang menghabiskan. Laundry ini selalu cost center ya. Nanti kita coba apakah benar laundry itu selalu cost center, apakah benar laundry itu selalu bagian yang menghabiskan. Oke. Nah, chemical terdiri dari itu ada air, lalu ada asam, alkali, desinfektan, lalu beberapa special product. Mechanical action yang kita tadi barusan bicarakan, mesin. Kalau seandainya itu otomatis, berarti pakai mesin. Kalau spotting berarti spotting manual. Temperatur itu ada antimicrobial action, kombinasi antara mechanical, thermal, dan chemical factor. Lalu berikutnya waktu yang dibutuhkan. Nanti biasanya kita tinggal mainkan empat-empatnya ini. Kalau seandainya ada satu yang dinaikkan, maka yang lainnya diturunkan. Jadi cukup saja empat-empatnya. Contoh kalau seandainya temperaturnya, Pak temperatur di tempat kita nggak nyampe. Maka apa substitusinya, penggantinya, kira-kira nanti chemicalnya harus dinaikkan. Atau mungkin waktu mencucinya harus diperpanjang. Jadi nanti kita mau ideal, tapi kita juga harus tahu yang karena biasanya temperaturnya yang problem. Nah, mungkin yang tidak bisa yaitu Pak temperaturnya saya ingin rendah, tapi chemicalnya saya juga ingin rendah. Lalu waktunya saya juga ingin pendek. Nah ini yang terlalu ideal ya berarti ya. Pengen dapat semuanya. Jadi waktunya pengen pendek, lalu temperaturnya juga tidak mau tinggi, lalu chemicalnya juga tidak mau turun. Yang itu yang tidak bisa. Makanya angkanya bulat 100%. Maka satu yang diberikan, maka yang lain harus mengganti. Temperatur 71 derajat ke dalam 26 menit. Ini juga jadi apa? Selalu yang harus kita ingat. 71 derajat ke dalam 26 menit ya pada saat men-wash, atau 95 derajat ke dalam 10 menit. Ini perlu kita ingatkan juga. Lalu saya masukkan juga di situ ada temperatur danger zone supaya kita tahu bahwa sebenarnya temperatur yang nyaman buat mikroorganisme itu biasanya di angka 5 dan 63. Maka mesti kita hati-hati antara 5 derajat sampai 63 derajat karena itu bagi mikroorganisme nyaman bagi mereka. Lalu saya singkat juga ada Fathom. Itu juga kondisi nyaman bagi mikroorganisme. Jadi V-nya itu food ketika ada makanan, lalu A itu acidity kalau seandainya dia keasamannya kurang, lalu time temperatur,
lalu oksigen jika ada oksigen di situ, lalu musturizer. Jadi kalau seandainya ada kelembapan. Nah, 55 derajat ke 60 derajat itu sama dengan pH 12 ke pH 5. Artinya begini, inaktivasi laundry ini bisa inaktivasi bakteri juga waktu proses main wash. Kalau seandainya pH 12 pada saat main wash lalu langsung diturunkan ke pH 5 sama dengan pada saat 55 derajat langsung dinaikkan ke 60 derajat. Itu proses inaktivasi bakteri. Berikutnya, nah ini kita dulu ke formula dan beberapa bakteri yang bisa dihilangkan oleh klorin. Berikutnya, nah hidrogen peroksida juga sama. Berapa sih hidrogen peroksida yang diperlukan untuk mencuci? Lalu berapa menit, berapa lamanya? Lalu dia bisa menghilangkan virus apa aja, dia bisa menghilangkan mikroorganisme apa aja, disebutkan di situ. Ini saya ambil dari CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facility 2008. Next. Nah, antimikrobial proses pada saat proses pencucian, antimikrobial action pada proses pencucian, nah, itu hasil dari kombinasi mechanical mesin, kerja mesin, lalu thermal, tadi temperatur, lalu chemical factor. Jadi tiganya itu dimainkan. Nah, kalau salah satu tidak memenuhi, maka yang lainnya harus ditinggikan. Jadi sama dengan totalnya harus 100%. Campuran air, chemical dan gerak mesin membantu melepaskan mikroorganisme. Salah satu fungsi deterjen adalah untuk menyingkirkan kotoran. Air panas 17 derajat tadi minimum 25 menit membantu membunuh kuman. Lalu berapa kalau seandainya pakai klorin? Klorin biasanya hitungannya 50 sampai 150 ppm. Aktifnya pada suhu 57 sampai 62. Oh, sudah selesai. Oke, Bu Betty, seandainya ada diskusi atau interaktif. Halo, selamat pagi. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, saya mau tanya. Ini ada beberapa kasus kita yang dimana kadar airnya itu itu kira-kira baiknya menggunakan klorin bleach atau hidrogen peroksida ya Pak? Bisa diulang? Nah, kadar airnya gimana tadi? Kadar airnya itu zat kapurnya terlalu tinggi Bapak. Oke, baik. Nah, itu apakah harus menggunakan seperti tadi itu klorin bleach itu atau hidrogen peroksida ya Pak? Ya, baik. Mohon maaf dengan Pak. Dengan Mas siapa? Saya Agus Pak. Agus. Ya, Pak Agus. Ya. Ya, mohon maaf ini kebetulan jalan ini. Saya ikut baik. terus. Ya, baik ya. Terima kasih. Bagus lah sambil jalan. Ya. Ya, menjawab pertanyaan dari Pak Agus, kira-kira mana yang lebih bagus jika seandainya air itu kadar zat kapurnya tinggi, mana yang dipilih nih kita kira-kira menggunakan klorin bleach atau oksigen bleach? Ya, hidrogen peroksida. Ya, kalau kita mengacu pada yang ideal, balik kepada yang ideal, maka sebenarnya zat kapurnya diturunkan dulu. Ini kalau kita membicarakan masalah yang ideal, ya Pak Agus. Nah, seandainya kita, Pak realitanya kita susah karena mungkin biaya untuk menurunkan zat kapurnya tinggi dan sebagainya, maka kita ambil yang realistis saja. Yang realitas. Boleh kita pakai dua-duanya sebenarnya Pak Agus. Asalkan dengan formula yang tepat. Mana seandainya kita menggunakan linennya warna putih atau warna putih Bapak. Oke, linennya warna putih. Warna putih, nah, noda darahnya nggak bisa hilang, masih Ya, baik. Halo Pak Gus, ya baik. Jadi boleh pakai dua-duanya, tapi dengan supervisi dari supplier chemicalnya. Jadi nanti diminta supervisi dari mereka. Kira-kira kalau seandainya ditinggikan formula klorinnya, kira-kira efeknya bagaimana? Begitu. Oh, gitu. Tapi oksigen bleach digunakan juga di sana Pak ya? Oksigen bleach gunakan Pak, hidrogen peroksidanya. Ya, hidrogen peroksida digunakan juga. Jadi nanti boleh dicoba salah satu dari dua-duanya atau dengan waktu yang berbeda.
seandainya klorin ditinggikan, maka efeknya jadi seperti apa? Oh Seandainya gitu. tidak pakai klorin lalu diganti dengan oksigen lead, nah, kira-kira lebih baik yang mana? Jadi ini lebih pada trial and error saja. Oh gitu, oke. Kalau untuk suhunya gimana Pak? Standarnya Pak? Halo Pak Gus. Ya, kalau untuk suhunya gimana standarnya Pak? Ya, mengacu pada slide kami tadi di depan. Oke. Halo, kalau seandainya kita pakai chlorine bleed, maka temperatur suhu boleh mengikuti nanti slide yang saya share ke Pak Gus ya. Oke, nanti semua siap Pak. materi akan kita berikan ke peserta. Oke. Berarti Ya, masih ada Pak, untuk terima kesempatan kasih, lagi. Pak.